Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Asep Supriyatna, guru kimia SMA Negeri 4 Subang. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi pembelajaran tentang pencemaran lingkungan. Materinya adalah materi kelas 10 di semester 1. Tujuan dari pembelajaran pada video ini adalah peserta didik dapat menganalisis proses terjadinya pencemaran udara. Peserta didik dapat menganalisis proses terjadinya pencemaran air dan peserta didik dapat menganalisis proses terjadinya pencemaran tanah. Kimia lingkungan adalah ilmu kimia yang mempelajari fenomena kimia yang terjadi di alam. Dalam pembelajaran kali ini akan dibahas mengenai 1. Pencemaran udara, 2. Pencemaran air, dan ketiga pencemaran tanah. Untuk selanjutnya kita bahas tentang pencemaran udara. Kalau kita lihat lapisan udara atau atmosfer, komposisinya seperti yang terlihat dalam tabel, di mana nitrogen merupakan gas yang komposisinya paling tinggi, yaitu 78%, disusul oleh oksigen sekitar 21%, dan yang ketiga argon sebesar 0,9%, dan sisanya gas yang lainnya. Nah, peranan atmosfer ini sebagai pelindung kehidupan bumi dan menjaga bumi dari jatuhnya benda asing dari lingkungan luar angkasa. Seperti bisa kita lihat dari ilustrasi gambar di mana ada sebuah meteor yang jatuh ke bumi, tetapi pada saat proses jatuh, meteor ini bisa terhalangi oleh atmosfer karena pada saat perjalanannya mengalami proses pembakaran oleh atmosfer. Selanjutnya, peran atmosfer juga bisa menyediakan nitrogen yang digunakan bakteri nitrogen untuk menyediakan kebutuhan nitrogen bagi tumbuhan. Selain dari menyediakan gas nitrogen, peran atmosfer juga bisa sebagai sumber karbon dioksida untuk proses tumbuhan. Seperti bisa kita lihat dalam gambar bahwa karbon dioksida sangat dibutuhkan oleh tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis, di mana karbon dioksida ini bereaksi dengan air yang diserap oleh akar tumbuhan sehingga menghasilkan glukosa. Selain glukosa yang dihasilkan juga menghasilkan oksigen. Jadi kalau kita lihat betapa pentingnya karbon dioksida untuk melakukan proses fotosintesis pada tumbuhan. Selanjutnya, peranan atmosfer juga bisa sebagai transportasi air dari lautan ke daratan. Seperti kita lihat di dalam ilustrasi gambar di mana air laut yang kena sinar matahari mengalami proses penguapan, di mana uapnya terbawa ke daratan dan pada suatu daerah yang dingin, uap air ini mengalami pengembunan dan pada akhirnya jatuh sebagai air hujan, di mana air hujan itu kembali lagi ke lautan. Nah, selain dari atmosfer ini berguna untuk sebagai siklus air, atmosfer juga berperan untuk menyerap sebagian besar gelombang radiasi elektromagnetik matahari, kemudian meloloskan radiasi dalam daerah
gelombang 300 sampai 2.500 nanometer. Sedangkan peranan dari atmosfer berikutnya bisa sebagai penyaring radiasi ultraviolet yang berbahaya bagi kulit manusia. Selanjutnya kita bahas gas-gas pencemar udara. Yang pertama adalah karbon dioksida. Karbon dioksida ini dihasilkan dari proses pembakaran minyak bumi oleh kendaraan bermotor, atau bisa juga dari proses asap industri, terus dihasilkan dari proses pembakaran kendaraan bermotor, dan dihasilkan juga oleh proses pembangkit listrik. Pencemaran udara berikutnya bisa juga disebabkan oleh adanya karbon monoksida. Karbon monoksida ini sama halnya dengan gas karbon dioksida, ini dihasilkan dari proses pembakaran tidak sempurna kendaraan bermotor, atau bisa juga dihasilkan dari asap industri dan pembangkit energi. Gas karbon monoksida ini jika melebihi ambang batas 30 ppm dapat menyebabkan pusing, mual, sakit kepala, bahkan bisa menyebabkan kematian. Selain dari karbon monoksida, gas yang bisa menyebabkan pencemar udara itu yaitu adalah oksida belerang. Sama halnya gas-gas yang disebutkan tadi, gas oksida belerang ini dihasilkan dari proses transportasi, asap industri, dan pembangkit energi, di mana jika melebihi ambang batas 0,14 ppm bisa atau dapat menyebabkan gangguan pernapasan dan paru-paru. Pengaruh pada lingkungan dapat menyebabkan juga terjadinya proses hujan asam. Nah, gas pencemar udara berikutnya adalah oksida nitrogen. Nah, ini dihasilkan dari sebagian besar dari proses transportasi juga sama ya. Yang jika melebihi ambang batas 0,13 ppm dapat menyebabkan gangguan pernapasan dan iritasi mata. Bahkan bisa menyebabkan terjadinya hujan asam dan pembentukan smog. Pencemar berikutnya ada pencemar udara ini adalah bisa berbentuk partikulat. Partikulat ini dihasilkan dari industri, letusan gunung berapi, dan pembakaran bahan bakar yang mengandung timbal yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan, jantung, bahkan dapat menurunkan kecerdasan. Nah, di dalam lapisan udara terdapat ozon, di mana ozon berfungsi sebagai pelindung bumi dari radiasi ultraviolet. Nah, seperti bisa kita lihat dalam reaksinya ya bahwa ozon ini bisa menyerap ultraviolet. Tetapi ozon juga bisa rusak oleh adanya penggunaan freon yang berlebihan. Jadi freon ini bisa merusak lapisan ozon ya sehingga akan menipis. Padahal kita tahu bahwa ozon ini berfungsi untuk menyerap sinar ultraviolet. Dan untuk selanjutnya kita bahas tentang pencemaran air. Air yang berkualitas bisa ditentukan dari beberapa kriteria di bawah ini. Pertama, air yang baik adalah air yang memiliki air yang berkualitas baik diharapkan tidak memiliki warna. Air yang baik yaitu air yang diharapkan tidak memiliki bau dan bisa dilihat juga dari kekeruhannya.
Untuk menghilangkan kekeruhan bisa digunakan aluminium sulfat atau yang disebut dengan tawas. Nah, ukuran kualitas air bisa dilihat juga dari COD-nya, yaitu Chemical Oxygen Demand. Adalah jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi zat-zat organik yang ada dalam 1 liter sampel air. Di mana zat pengoksidasinya kalium dikromat digunakan sebagai agen pengoksidasi. Air juga kualitasnya bisa dilihat dari zat padat terlarut. Dalam air terdapat 2 jenis kelompok zat, yaitu zat terlarut bisa berupa garam atau molekul, dan zat padat tersuspensi seperti tanah liat dan kuarsa. Air yang baik bisa juga dilihat dari pH-nya. Air yang baik pH-nya harus netral atau tidak bersifat asam atau basa. Air juga bisa dilihat dari dissolved oksigennya atau banyaknya oksigen yang terlarut dalam air. Selanjutnya, air yang baik juga bisa dilihat dari BOD-nya atau Biological Oxygen Demand adalah jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh bakteri untuk menguraikan hampir semua zat organik yang terlarut dan sebagian zat-zat organik yang tersuspensi dalam air. Air yang baik juga bisa dilihat dari kandungan logam beratnya. Air minum tidak boleh mengandung logam berat, misalnya raksa, nikel, timah, seng, dan perak, atau zat beracun seperti hidrokarbon dan detergen yang melewati ambang batas. Air juga bisa dilihat dari kesadahannya. Kesadahan adalah keadaan di mana air yang mengandung ion kalsium dan ion magnesium. Apabila air ini mengandung banyak ion kalsium dan ion magnesium, di antaranya bisa menyebabkan sabun susah untuk berbusa. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang pencemaran tanah. Tanah dibentuk oleh pelapukan batuan sebagai hasil dari interaksi proses geologi, hidrologi, dan biologi. Tanah adalah campuran dari berbagai mineral, materi organik, dan air yang mampu mendukung kehidupan tanaman di permukaan bumi. Sedangkan yang bisa menyebabkan kerusakan tanah adalah pestisida, pupuk, dan limbah rumah tangga. Nah, seperti bisa kita lihat, penyebab kerusakan tanah adalah penggunaan dari pestisida yang tidak memakai aturan atau terlalu berlebihan. Kerusakan tanah juga bisa dilihat dari penggunaan pupuk yang berlebihan juga. Dan kerusakan tanah bisa juga disebabkan oleh eh, proses pembuangan limbah rumah tangga yang tidak beraturan atau sembarangan. Seperti bisa kita lihat dalam gambar, dari limbah rumah tangga ini banyak sampah plastik atau zat-zat anorganik lain yang dibuang ke tanah, sehingga tanah akan menjadi rusak. Itulah materi tentang pencemaran lingkungan. Dan untuk selanjutnya, kalian semua harus bisa menjawab tugas yang Bapak berikan dari materi pencemaran lingkungan ini. Yang pertama, sebutkan manfaat atmosfer bagi kehidupan manusia. Yang kedua, gas karbon dioksida, karbon monoksida, belerang dioksida, dan oksida nitrogen adalah gas-gas yang dapat mencemari udara. Sebutkan sumber gas tersebut dan dari mana gas-gas tersebut. Yang ketiga, jelaskan apa yang dimaksud dengan lapisan ozon, apa fungsinya dan bagaimana proses terjadinya kerusakan ozon. Lalu jelaskan bagaimana cara mengatasinya. Dan yang keempat, jelaskan faktor faktor apa saja yang dapat merusak kesuburan tanah. Dan yang kelima, lakukan pengamatan di daerah tempat tinggal kalian masing-masing, apakah lingkungan udara, tanah, dan lingkungan air sudah mengalami pencemaran atau belum. Demikian eh, video ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.